Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para wakil kepala Manlima Jakarta, yang kami hormati para wali kelas dari kelas 10 sampai kelas 12, juga yang kami hormati para orang tua siswa-siswi Manlima Jakarta dari kelas 10 sampai kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat selalu, sehingga pada hari ini insya Allah mudah-mudahan kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Namun mohon izin kami sisipi kegiatan harian rutinitas Bapak Ibu hari ini dengan acara pembagian hasil belajar tengah semester putra-putri Bapak Ibu, yaitu di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sholawat serta salam senantiasa tersanjung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, pada sambutan kali ini izinkan saya berbicara sebagai pelaksana tugas Kepala Manlima Jakarta yang akan menyampaikan beberapa informasi terkait proses pembelajaran jarak jauh yang sudah putra-putri Bapak Ibu laksanakan. Bapak Ibu mungkin sangat merasakan 8 bulan masa pandemi nasional COVID-19 ini adalah masa-masa yang sangat berat. Masa di mana kita harus membatasi ruang gerak kita, juga masa yang sangat-sangat merubah tatanan normal kehidupan kita, terutama di dunia pendidikan. Karena kita memiliki putra-putri yang harus menempuh proses pembelajaran yang berjarak seperti ini. Anak-anak kita yang biasa bisa bertemu dengan para guru, bisa menggali materi-materi pelajaran secara langsung, namun saat ini putra-putri kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi mereka harus menguatkan materi-materi pelajaran sendiri di rumah dengan bermodalkan kuota, dengan memodalkan jaringan internet, dan mereka harus menggali semua materi yang tersampaikan oleh Bapak gurunya. Pastinya sangat berat Bapak Ibu, terutama untuk para orang tua siswa-siswi kelas 10 yang baru saja masuk menjadi siswa-siswi baru pada Manlima Jakarta. Namun Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan, kami hanya bisa berpesan bahwa Bapak Ibu tidak boleh patah semangat, terus mengawal kegiatan PJJ, melakukan pengawasan kepada putra-putri Bapak Ibu, selalu memotivasi kepada mereka bahwa memang masa-masa ini harus mereka jalankan. Insya Allah kami selalu akan berupaya memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu dalam mendukung proses pembelajaran jarak jauh yang putra-putri Bapak Ibu harus tempuh. Bapak Ibu, pada siang hari ini akan dibagikan laporan hasil belajar tengah semester putra-putri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan dievaluasi. Ini adalah angka-angka dari proses yang sudah dijalani oleh putra-putri Bapak Ibu, menghasilkan nilai-nilai harian yang nanti akan tergambarkan dalam laporan hasil belajar tengah semester yang sebentar lagi nanti Bapak dan Ibu akan lihat. Pastinya Bapak Ibu setelah ini akan disampaikan juga oleh wakil bidang kurikulum dan wali kelas, akan disampaikan, akan dipaparkan hal-hal apa setelah tengah semester ini
yang akan diakhiri di bulan Desember, yaitu semester ganjil. Menjelang pas semester ganjil ini akan disampaikan oleh para wakil bidang kurikulum dan wali kelas, putra-putri Bapak Ibu. Nanti akan jelas apa yang menjadi kekurangan-kekurangan proses pembelajaran yang ditempuh oleh Bapak Ibu. Namun saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu kawal ketat proses pembelajaran jarak jauh. Jangan patah semangat, terutama untuk orang tua siswa-siswi kelas 10. Bapak Ibu, jika siswa-siswinya mengalami kesulitan dalam memahami materi, motivasi terus untuk melakukan literasi pada sumber-sumber bacaan, baik itu bacaan yang bentuknya digital atau dalam buku-buku yang sudah dibagikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Juga arahkan mereka melakukan kolaborasi, berdiskusi dengan teman-temannya, namun arahkan itu dilakukan secara online saja, gitu ya. Dan Bapak Ibu tetap melakukan pemantauan. Juga begitu yang kelas 11. Bapak Ibu orang tua siswa-siswi MAN 5 Jakarta kelas 11 juga tetap melakukan pengawasan, walaupun putra-putri Bapak Ibu sudah mengenal Bapak Ibu gurunya, namun penguatan materi untuk kelas 11 mereka baru terima. Jadi tetap memotivasi mereka untuk terus meningkatkan, melakukan literasi pada bacaan-bacaan yang mereka punya, yang bisa mereka dapatkan, baik itu dari buku-buku bacaan yang sudah mereka pinjam atau dari sumber-sumber bacaan digital. Selain pembiasaan akademik tadi, mengawal dari pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh dari putra-putri Bapak Ibu, kami semua juga titipkan kepada Bapak Ibu sebagai pengawasan pada putra-putri Bapak Ibu melaksanakan pembiasaan-pembiasaan spiritual. Di antaranya adalah melakukan sholat sunnah duha, juga sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Dan kami juga selalu arahkan kepada wali kelas untuk senantiasa mengingatkan kepada siswa-siswi MAN 5 Jakarta dalam binaan para wali kelas ini untuk tetap mempertahankan pembiasaan spiritual yang sudah dilakukan di MAN 5 selama ini, gitu ya. Ini mungkin khususnya untuk siswa-siswi di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 10 juga nanti bisa mengikuti arahan dari wali kelas mengenai pembiasaan ini. Jangan lupa, terlepas dari semua yang ingin kita capai, yaitu hasil akademik putra-putri Bapak Ibu, hal tersebut yaitu ibadah yang harus dilakukan putra-putri Bapak Ibu itu tidak boleh terlewatkan, yaitu minimal saja pengawalan melaksanakan sholat 5 waktunya. Ya, ini titipan dari kami untuk putra-putri Bapak Ibu siswa-siswi MAN 5 Jakarta. Yang teristimewa kepada Bapak Ibu orang tua para siswa-siswi MAN 5 Jakarta kelas 12. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa putra-putri Bapak Ibu yang kelas 12 ini sudah ada di tahapan akhir. Artinya putra-putri Bapak Ibu ini nanti akan melewati suatu rangkaian kegiatan yang akan kami buat untuk bisa menjadi evaluasi untuk bisa meluluskan mereka nantinya. Maka ini membutuhkan sekali peran dari Bapak Ibu, memberikan pengawasan kepada putra-putri Bapak Ibu. Karena kami pernah melakukan pertemuan dengan siswa-siswi kelas 12, sepertinya kondisi seperti ini, kondisi pandemi yang mengharuskan mereka tetap belajar di rumah, ini menjadikan mereka itu masa bodoh, ya, masa bodoh dengan pelajarannya, gitu ya. Padahal mereka sudah hampir ada di tahap-tahap akhir. Mereka akan melewati rangkaian ujian yang sangat panjang. Saya khawatir jika ini
terus berlangsung, putra-putri Bapak Ibu nanti tidak siap jika tiba-tiba kami harus melaksanakan mengevaluasi rangkaian belajar selama 3 tahun untuk bisa meluluskan putra-putri Bapak Ibu yang kelas 12. Oleh karena itu kami harapkan betul peran serta Bapak Ibu dalam mengawal putra-putri yang siswa-siswi kelas 12 ini, sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian ujian akhirnya dan juga ini menempuh seleksi untuk memasuki PTN terbaik di Indonesia ya. Ini perlu persiapan, ini tidak bisa hanya dengan maklum kondisi seperti ini maka luluskan saja lalu maka terima saja di PTN manapun, tidak. Tetap putra-putri Bapak Ibu harus dipersiapkan untuk bisa nanti menghadapi rangkaian ujian yang akan dilaksanakan oleh sekolah, baik itu nanti modelnya adalah internal sekolah sendiri yang melaksanakan atau malah mungkin ujiannya adalah secara nasional. Itu juga kami belum menerima kebijakannya, namun semua harus dipersiapkan. Ini terutama untuk para siswa-siswi kelas 12. Ujian akhirnya nanti juga akan menempuh seleksi penerimaan PTN yang akan mereka pilih, tentunya PTN terbaik di Indonesia. Bapak Ibu tetap berkomunikasi dengan baik dengan para guru-guru dan dengan wali kelas, terutama itu ya, jangan ketinggalan dengan informasi yang terkait dengan putra-putri Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berpartner ya, kita niatkan dengan tulus dan kita ikhlaskan apa yang kita lakukan saat ini dalam masa ini untuk keberhasilan putra-putri Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kami harapkan tetap menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa terus mengawal proses pembelajaran jarak jauh putra-putri Bapak ini sampai akhir dalam masa semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Semoga insya Allah putra-putri Bapak Ibu ini juga mengukir prestasi-prestasi terbaik di kelasnya masing-masing dan menjadi kebanggaan tentunya. Dan untuk yang putra-putri kelas 12 berhasil lulus dari Manlima Jakarta dan mendapatkan PTN terbaik yang mereka inginkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang akan disampaikan. Bapak Ibu dapat berkomunikasi dengan para wali kelas masing-masing. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu PLT Manlima Jakarta, Ibu Nurmala MPD. Yang kami hormati para wakil Manlima Jakarta. Yang kami hormati para wali kelas, para wali murid, serta anak-anakku, siswa-siswi Manlima yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan pembagian rapot tengah semester tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa catatan penting yang akan kami sampaikan berkenaan dengan kegiatan pembagian rapot tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ya, yang pertama adalah tentang kehadiran siswa di kegiatan kelas masing-masing. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah para siswa Manlima mayoritas sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan baik. Dengan salah satu indikatornya adalah mengisi absensi yang diedarkan oleh bagian bimbingan konseling dan juga bagian dari wali kelas. Tapi memang ternyata masih ada beberapa siswa yang terkendala dalam hal pengisian absensi ya.
ada siswa yang tidak absen. Ya, siswa yang tidak absen ini kenapa Bapak Ibu? Siswa yang tidak absen ini bisa jadi satu dia lupa, yang kedua memang dia tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, ini yang harus dievaluasi. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dari guru mata pelajaran sudah berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada para siswa melalui wali kelas dalam hal absensi ini dalam hal kehadiran di kelas. Jadi kami harapkan Bapak Ibu mengontrol betul-betul anaknya di rumah. Pagi-pagi sudah dibangunin untuk melakukan belajar dari rumah. Banyak sekali hal-hal yang kasuistik tentang kehadiran ini. Ada juga yang tidak masuk pelajaran pada saat kami tanya kenapa nggak masuk pelajaran ini atau nggak masuk pelajaran kimia misalkan karena saya guru kimia. Iya Bu, maaf, saya harus mengantar nenek saya harus mengantar ibu saya. Bapak Ibu tolong anak-anak kalau lagi jamnya belajar PJJ jangan diganggu gugat. Jangan suruh nganter-nganter ke pasar, jangan suruh nganter kemana-kemana. Sabar saja sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang silahkan Bapak Ibu kalau ada perlu dengan anak-anaknya. Tapi kalau masih dalam jam belajar ini jangan diganggu sehingga dari segi kehadiran itu pasti mempengaruhi kedisiplinan. Secara garis besar, secara keseluruhan bahwa kedisiplinan ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kalau tidak disiplin itu kan jeda waktunya pendek. Dari jam ke-1, jam ke-2 itu hanya istirahat setengah jam. Jadi kalau anak itu misalkan baru masuk kelas mulai 8:30, baru masuk kelas di jam 9:30, dia dapat apa? Dia dapat apa untuk untuk pelajaran dia hari itu? Istirahat setengah jam, setelah itu masuk lagi jam kedua jam 10:30 sampai jam 12. Jadi Bapak Ibu kami titip anak Bapak Ibu di rumah untuk benar-benar kerjasamanya dengan kami sebagai pihak sekolah memang sangat berat Bapak Ibu. Kami paham, kami juga punya anak di rumah yang PJJ dan memang ini sangat berat, tapi kita ambil sisi positifnya Bapak Ibu bahwa inilah saatnya kita sebagai orang tua mendekatkan diri kepada anak-anak, menyambungkan tali hangat kembali tali keakraban dengan anak-anak dikontrol yang biasanya kita nggak pernah kontrol handphonenya, tidak pernah kontrol jadwalnya, ini kita kontrol sekarang. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah tahu. Kalau bukan pandemi, kalau nggak lagi pandemi, barangkali kita tidak akan benar-benar seintens ini untuk memperhatikan anak-anak kita. Jadi rapot yang akan diperlihatkan memang betul-betul rapot hasil belajar mereka selama dari bulan Juli sampai dengan September atau Oktober awal kemarin. Bapak Ibu, setelah ini anak-anak akan melihat hasilnya belajar mereka seperti apa. Bapak Ibu bisa melihat. Setelah itu tolong dihubungi atau berkomunikasi di e-learning, bisa langsung dengan guru yang bersangkutan. Bapak Ibu, ini bagaimana caranya untuk mengumpulkan nilai. Selanjutnya kami akan memberikan hasil kuesioner evaluasi pembelajaran jarak jauh yang sudah diisi oleh Bapak Ibu wali murid semua dan oleh para siswa yang dilakukan dari tanggal 28 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020. Yang mengisi angket ini sebanyak 203 responden. Evaluasi PJJ yang pertama adalah, menurut Anda, beratkah PJJ yang dijalani? Dan ternyata 62% responden menjawab, persen menyatakan cukup berat, kemudian di 9% sangat berat, dan di 29% tidak berat. Nah, ini kita bisa evaluasi kenapa ada yang menyatakan cukup berat, ada yang menyatakan sangat berat, dan juga ada yang menyatakan tidak berat. Ini kan kita bisa lihat dari sisi masing-masing siswa. Bisa jadi karena mereka, kalau yang tidak berat karena mereka mengikuti semua tahapan PJJ dengan baik, tidak tidak mengulur waktu, mengumpulkan tugas, hadir tepat waktu. Itu kalau dilakukan dengan baik, insya Allah PJJ ini tidak akan berat.
ya. Tapi kalau menyatakan sangat berat, ya bisa jadi karena terkendala juga di handphone, juga karena memang bisa jadi anak-anak ini ya tidak melakukan PJJ ini dengan disiplin gitu ya. Bisa jadi ya, misalkan dia harusnya dikumpulkan jam sekian sampai jam sekian, dia merol waktu, akhirnya ketemu lagi tugas selanjutnya, akhirnya 2 tugas dia tidak mengerjakan. Yang tadinya tidak berat akhirnya jadi sangat berat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sebagai orang tua, kendala apa yang dialami dalam memfasilitasi kegiatan PJJ anak-anak? Nah, ternyata 81% itu Bapak Ibu menyatakan sangat terkendala. Kendalanya itu ada di jaringan internet, HP dan juga kuota internet. Kemudian 19% menyatakan tidak ada kendala. Alhamdulillah Bapak Ibu yang menyatakan tidak ada kendala, semoga ini menjadi langkah yang baik ya buat anak Bapak Ibu. Dan bagi yang menyatakan masih ada kendala, tolong kita bersama-sama meminimalisir kendala-kendala yang ada. Pertanyaan yang ketiga dari kuesioner, alokasi dana berapa sih yang Bapak Ibu keluarkan untuk PJJ anak Bapak Ibu? Ya, ternyata sekitar 5% itu menyatakan kurang dari 50.000, kemudian 38% menyatakan habis uang 50.000 sampai dengan 100.000, kemudian 28% itu dari 100.000 sampai dengan 200.000, dan 29% itu di atas 200.000. Kalaupun terkendala Bapak Ibu, misalkan hari ini kuotanya habis, ya terkendala, besoknya konfirmasi dengan guru yang bersangkutan bahwa kemarin kuota saya habis. Insya Allah Bapak Ibu guru akan sangat memaklumi ya. Kemudian apakah peran guru dapat tergantikan teknologi? Itu pertanyaan selanjutnya. Dan ternyata Bapak Ibu 88% itu menyatakan bahwa peran guru itu tidak dapat tergantikan oleh teknologi ya. Jadi secanggih apapun teknologi yang dipakai, itu ternyata tidak bisa menggantikan kehadiran sosok guru di tengah kelas oleh para siswa. Mereka betul-betul merindukan sosok guru, dan guru-guru juga sama Bapak Ibu, sangat rindu dengan anak-anak, ketemu anak-anak ya, mengajar anak-anak di kelas. Kemudian 10% itu menyatakan mungkin bisa menggantikan peran guru. Ya, kemudian yang 2%-nya iya bisa menggantikan peran guru ya, hanya sekitar 2%. Jadi paling banyak adalah 88% menyatakan guru itu tidak bisa digantikan perannya dalam hal mengajar dan mendidik anak-anak ya. Selanjutnya, menurut Anda apakah pelaksanaan PJJ Diman 5 sudah terlaksana dengan baik? Dan jawabannya dari 203 responden, 69% menyatakan cukup baik, kemudian 20% menyatakan sangat baik, dan 11% menyatakan belum baik. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi catatan tersendiri bagi kita semua, terutama kami dari Dewan Guru. Yang cukup baik itu banyak di 69%. Kemudian yang belum baik ini di 11%. Nah, ini harus kita evaluasi baik dari sisi siswa maupun dari segi guru-guru. Kemudian kami meminta saran Bapak Ibu wali. Rata-rata jawaban Bapak Ibu semua adalah yang paling banyak adalah corona ini cepat berlalu. Kemudian yang kedua adalah mohon kalau ngasih tugas jangan banyak-banyak katanya ya. Ya, itu nanti akan jadi evaluasi kami juga. Kemudian kurangi media pembelajaran yang menyedot kuota. Jadi jangan banyak-banyak video katanya, karena kuotanya pasti akan terkuras oleh video. Kemudian sebaiknya diberi penjelasan untuk pelajaran yang berlangsung sebelum diberikan soal-soal biar siswa-siswi mengerti. Seperti itu. Itu untuk paparan hasil evaluasi PJJ Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga pandemi ini cepat berlalu. Mohon maaf lahir batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.